Oke, thank you Nandita kira-kira. Makasih Coach. Yuk, Sama. sama-sama. Sip, lanjut ke Faik ya. Yuk, bisa buka sekarang. Lagi kosong Faik ya. Ya, tapi agak berisik nggak coach suaranya? Siap-siap, Takutnya nggak agak apa-apa. Santai-santai, lanjut. ya, bentar saya. Lagi kosong ya? Lagi bisa? Iya coach, tadi izin paling Oke, 10-15 menit. siap, siap. Yuk, lanjut. Apakah sudah tampil? Siap, langsung ke edanya aja ya, Faik ya, dan seterusnya ya, maksimal sekitar 5 menit. Oke, silakan. Oh gitu. Ya, dari Oke, oke. edanya aja dan seterusnya. Kalau yang depan-depannya pasti kita tahu datanya ini, isinya ini, ya kita tahu semua Iya dari sih. edanya aja. Oke, silakan Faik, Faik dimulai. Oke, kita langsung ke exploratory data analysis atau biasa disebut tidak. Yang dimana pada slide selanjutnya akan mencari insight dari data yang sudah diberikan. Yang pertama saya cek adalah keberadaan missing value dan jumlah data. Memang sederhana, namun ini akan mempengaruhi proses-proses selanjutnya, seperti pada pre-processing, dan pembangunan model. Lalu ditemukan ketimpangan data di mana data 0 jauh lebih banyak daripada data 1, yaitu data 0 jumlah 4.200 dan data 1 800. Selisih ketimpangannya sekitar 68%. Dan tidak ditemukan data yang eh, kosong. Jadi cuma ada Arnold. Dari program ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar pengguna yang tidak melakukan search, misalkan pada warna biru, memiliki penghasilan kurang dari $40.000, diikuti oleh kelompok dengan tulisan 40 sampai 60, lalu 60 hingga 80 ribu. Sedangkan untuk kelompok yang melakukan churn ditunjukkan pada warna merah, meskipun jumlahnya jauh sedikit, tapi distribusinya juga tersebar ke seluruh kategori, dengan puncak kecil pada nilai $40.000. Kita bisa melihat dari kurva ini cukup simetris, meski agak condong ke kanan. Dalam kurva ini juga tersaji informasi, jadi sekitar umur 38 sampai 55 tahun itu pelanggan cenderung churn. Kalau kita melihat lebih detail lagi, lihat bahwa meskipun nasabah dengan lama lebih dari 30 bulan cenderung churn, tapi puncak terbesar itu terjadi pada bulan ke-36 atau sekitar tahun ketiganya nasabah. Jadi ketika tahun ketiga nasabah itu rata-rata pelanggan itu churn. Jadi tingginya di situ, puncaknya di situ. Mengindikasikan kayak bahwa ada intervensi untuk mempertahankan nasabah bisa lebih difokuskan pada nasabah yang sudah mendekati 3 tahun berlangganan. Nasabah yang tidak menggunakan limit kredit mereka sama sekali cenderung memiliki kemungkinan churn yang lebih tinggi. Mungkin karena tidak puas antara pelayanan atau mungkin karena kurangnya kebutuhan atau alasan lainnya yang membuat mereka tidak menggunakan kredit. Kita bisa lihat dari kurva Oke, dua cukup grafik ini. stop sampai di sini dulu kali Faik ya. Oke, sebentar. Oke. It's okay. Oke. Jadi teman-teman sambil menambah, mungkin tadi ada yang buat EDA atau tidak begitu. Ketika kalian nge-show suatu graf, kalau boleh kalian kasih tahu idea yang didapat, insight yang didapat begitu ya, gitu. Uh, Insight yang dapat dari data. Let's say seperti ini ya. Jadi nggak sambil pembelajaran buat yang lain-lain. Jadi kalau kita ngasih graf, kalau boleh ada insight yang kita dapat. Tadi beberapa Faik ada show, cuman ada nggak masalah. Ini ada yang jadi bertanya gitu, kreditnya gitu. Nah, jadi salah Ya. satu cara kasih insight kira-kira begini. Jadi kamu perhatikan binning yang ini, ya gitu ya. Binning yang ini, coba cek berapa di antara mereka yang berapa yang tidak. Jadi kalau kita lihat, let's say di sini ya, jadi ini kan yang no churn itu yang biru, tapi dia dari nol sampai ke atas. Yang churn itu yang merah, kan gini ya. Jadi kita lihat perbandingan mereka. Jadi ini kan rasio pemakaian. Rasio itu artinya berapa persen CC-nya dipakai. Jadi kalau kita lihat, let's say, ini yang churn ini sekitar, let's say ini berapa ini. Mereka ini adalah sekitar, let's say 33%. Let's say begitu. Kenapa 33%? Let's say ini sekian. Saya lihat mungkin ya, ini 700 orang mungkin yang no churn, let's say 700 kasarnya. Ini yang churn ini sekitar 300 kasarnya. Cara ngitung 33, let's say 30 lah. Cara ngitung 30-nya gimana, Coach? 300 per 300 tambah 700. Ini sekitar 30%. Berarti dari binning ini 30% yang no churn, yang churn, sorry. Dari sini 30%. Ya. Let's say dihitung kasar, ini mungkin sekitar 28%. Yang di sini mungkin sekitar 20%. Ini sini 10%. Apa yang bisa kita lihat?
30, 28, 20, 10 jadinya makin kecil kan begitu? Benar nggak? Let's say begitu kata kasarnya. Artinya apa? Semakin kecil rasio pemakaian artinya apa? Semakin besar peluang mereka untuk cen. Kira-kira gitu. Make sense nggak? Orang-orang yang jarang pakai CC itu kemungkinan mereka bakal ya udah dikeluar keluar aja mereka dari CC. Kira-kira gitu nggak? Orang-orang yang keluar dari CC itu orang-orang yang jarang pakai. Kalau yang sering pakai biasanya bakal dipakai terus. Kira-kira gitu. So insight-nya kayak tadi. Ini juga masukan buat teman-teman. Jadi bisa dibilang semakin kecil rasio pemakaian gitu ya, pemakaian CC, nah, semakin besar pula kemungkinan untuk churn gitu, untuk churn. Peluangnya artinya ya, peluang mereka untuk churn. Artinya orang-orang yang jarang pakai CC itu semakin besar peluangnya untuk churn. Dari mana cara saya menghitung? Seperti yang saya tadi jelasin, secara kasarnya begitu. Hitung presentasi di sini, hitung presentasi di sini. Kira-kira begitu. Gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi kita kalau boleh melihat secara the whole langsung sekaligus. Bisa hanya satu titik, tapi kalau boleh the whole. Seperti yang ini, coba mundur satu slide, Faik, gitu. Mundur satu slide. Jadi kayak ini, tadi Faik hanya concern di sini, kalau nggak salah tadi ya. Concern di situ. It's okay, nggak masalah. Tapi kalau boleh kita bisa telling the fact about the whole data gitu. Jadi kita mungkin telling everything about lama nasabah. Kayak let's say begini, semakin lama nasabah itu punya kartu kredit, mungkin semakin besar peluangnya untuk churn. Let's say begitu. Walaupun tidak harus demikian. Jadi nggak hanya di sini, mungkin bisa menceritakan hal-hal di sini juga. Kira-kira begitu. But overall good tadi udah jelaskan Faik, tapi mungkin yang lain juga bisa mengikuti. Oke, lanjut Faik ke langsung yang scatter yang di bawah. Ada scatter saya di bawah. Ya, kan sebelumnya saya sudah mau nanya, ini direkam atau enggak? Di Soalnya mau record. buat lah. Record ya? Ya, di record. Nah, bisa langsung ke model kali, Faik, coba ke bawah. Model. Modelnya gimana kamu, Bang? Ini. Jadi Gimana selanjutnya? saya, Siapa yang terbaik kira-kira dari modelnya? sebenarnya sih kalau dibilang paling baik gradient boost, cuman dia tuh bagi saya kayak too big aja coach. Untuk trainingnya di 90% dan akurasi untuk testingnya 90%. Jadi saya ambil pakai akurasi Oh, biar jadi kamu semuanya kena. pilih itu ya, satu model doang berarti, kira-kira gitu. Enggak, dua. Dua Tadinya tiga model. coach sama FG boost, cuman FG boost juga terlalu kayaknya terlalu Jadi kamu bagus gitu coba gitu. beberapa model, tapi itu ada di code kamu berarti ya? Kan yang FG boost udah saya hapus semua coach. Udah Oh saya gitu. rapiin lagi. Jadi Terus sisa dari mana FG saya boost. tahu kalau kamu coba lebih dari satu model? Oh, iya. Saya Kan, pikir takutnya masuk ke final lain coach kalau berantakan gitu. jadi seharusnya kamu show. Jadi ini kamu show satu berarti ya? Ini IPO Ada. ini, eh, Pak, sorry, ini IPO ini hyperparameter di gradient boosting ya? Hmm. Atau gimana? Enggak sebenarnya coach coba. Oh, ada. Kayaknya IPO-nya enggak ini sih dari coach. mana? Jadi IPO Saya kamu ini enggak dari mana salah kira-kira? nggak ingat masukin ada parameter input dia parameter. Iya, jadi saya agak bingung ini IPO ini dari mana ya gitu kira-kira. Kamu ambil itu Saya IPO juga siapa itu nggak kira-kira? lupa. Nah, Nggak kamu, lupa jelasnya. Bukan dulu ya. nah itu IPO siapa? Apakah IPO si A? Biasanya yang iya ada IPO mungkin si neural network. Kalau teman-teman sini pernah training model deep learning ada IPO-nya tuh gitu. Jadi saya lupa apakah ini hyperparameter di gradient boosting ya. Jadi overall ini yang paling bagus ya, begitu ya, Ya, gitu. selanjutnya ada SPM juga. Oh, SPM juga mana? Coba kamu show. Ada SPM di sini kamu show? Coba. Ini coach. Hmm, hasilnya gimana? Nggak lebih bagus berarti ya? Berarti ada dua model. Oh, jadi udah Iya. ada dua model ternyata di sini. Maksud saya di sini at least udah ada evidence kalau kamu show Oh, dua model. Gitu. iya. Kalau kamu show satu, saya bertanya, apakah kamu coba dua model atau enggak? Kan gitu ya, saya belum Oh, memastikan. iya. Oke, sip. Apa kesimpulannya di akhir? Gimana? Ada kamu show kesimpulan? Tidak ada? Oh, paling ini aja sih coach. Jadi kesimpulannya kalau kalau saya ingin merekomendasikan, saya pilihnya yang ini yang SPM. Soalnya dia kalau di compare sama gradient boost, akurasinya tuh masih masuk akal lah. Saya sempat nanya ke forum machine learning, jadi
menurut mereka itu selama di bawah 95% akurasinya masih bisa dinalar, masih bisa diterima. Kalau misalkan Selama di kejadian bawah gitu, 95%. Maksudnya berarti 50% nggak apa-apa atau ya gimana? enggak, maksudnya misalkan kita dapat akurasi yang sangat tinggi banget, tapi kita bingung Eh, sebenarnya itu bagus atau enggak sih buat kita gitu. Tapi ya. titik amannya di mana? Soalnya saya sempat bingung coach, kalau misalkan ketinggian tuh, ketinggian seperti apa sih yang aman buat kita, seperti apa sih gitu. Jadi saya Hmm, nanya ke beberapa forum, katanya jadi selama di bawah 90% nggak terlalu tinggi dari itu ya aman. tapi di bawah 95% kan luas banget ya. 50% juga di bawah Ya, 98% kok gitu. jangan di atas 95 lah gitu. Oh, jangan. Oke, memang Ya pertama gitu. kalau model itu tuh Nah terus bagus banget kita bertanya-tanya tentunya gitu. Kita harus curiga ini model bener nggak gitu. Yang kedua yang perlu mungkin ini sesederhana ini mungkin dulu di testing di checkpoint ya. Ininya gimana? Konstan atau tidak? Kalau ini sangat tinggi, ini rendah, ini artinya overfitting, overfit ya gitu. coach, makanya saya agak takut kalau milih gradient Jadi soalnya kalau ini terlalu bagus ya. 100%, 100% ini 95%, nah ini modelnya kurang bagus karena overfit. Jadi jangan percaya ke angka seperti ini. Kalau saya Hmm. mending ini sama, ini rendah tapi sama, kira-kira gitu. Jadi Let's say nggak terlalu ini jauh gapnya ya. nggak terlalu jauh juga gapnya. Let's say ini 94%, ini 93, 94. Overall saya milih ini karena dia konsisten. Kira-kira gitu. Oke, kira-kira itu alasannya. Kalau menurut saya di bawah 95 memang ada Ada lagi benernya sih itu. coach. Intinya adalah supaya kita curiga terhadap model yang terlalu tinggi performansinya. Itu kira-kira masuk dari mereka ya. Kira-kira gitu. Iya. Oke, sip. Thank you, Fai. Kira-kira overall is good. Nanti saya nilai ya. Nanti ada presensi nanti di jam 2 kita semuanya Faik ya. Ya. Betul? Oke, Faik. Thank you presentasinya. Begitu. Ya, Sekarang terima kasih lanjut. semuanya teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Selamat Sip. siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut